Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun di online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita kembali dapat melanjutkan mengambil hukum-hukum syariat Islam berkaitan dengan fikih muamalah dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat keimanan, kesehatan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan Allah bimbing kita hidup di dunia ini dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sehingga diberikan kebaikan, kebahagiaan di dunia serta kebaikan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih dalam hukum berkaitan dengan korupsi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui pengertian korupsi, kemudian hukum korupsi di dalam Islam, dan juga kita sudah mengetahui bentuk-bentuk korupsi yang dilarang di dalam Islam. Maka kita sekarang melanjutkan hukum berkaitan dengan korupsi ini dalam pembahasan langkah-langkah Islam memberantas korupsi. Insyaallah pada sesi kedua dari kajian kita ini kita akan berdiskusi dan tanya jawab, baik berkaitan dengan tema pembahasan maupun di luar tema pembahasan, selagi masih berkaitan dengan hukum fikih muamalah maliyah. Sering kita mendengar di waktu-waktu baru-baru ini maupun sebelum-sebelumnya tentang banyaknya pegawai-pegawai, pejabat-pejabat yang mana mereka tertangkap karena masalah korupsi dan masalah suap. Ya. Maka masyarakat mempertanyakan kehidupan pejabat yang hedonis, yang bermewah-mewahan keluarga dari pejabat tersebut. Kenapa begitu banyak ASN tetapi kehidupan keluarganya terlalu bermewah-mewahan, sehingga muncullah praduga-praduga, ya, mungkin sebabnya ada unsur korupsi dan lain-lainnya. Nah,
Oleh karena itu, fenomena yang kita lihat di zaman sekarang ini sebetulnya sudah dibahas, sudah dilakukan oleh agama kita, agama Islam. Kalau kita melihat bahwa negara kita ini mayoritasnya adalah kaum muslimin, maka seharusnya setiap muslim mereka mempelajari ajaran-ajaran Islam itu sendiri dan mengamalkannya. Maka seorang muslim apapun profesinya wajib untuk mempelajari hukum Islam ini. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu adalah sesuatu yang wajib bagi seorang muslim. Yang wajib itu ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan kebutuhannya untuk menjalankan kewajiban kepada Allah maupun untuk menjalankan kewajibannya dalam mencari harta. Di antaranya mengetahui hukum-hukum muamalah berkaitan dengan pekerjaannya. Seharusnya kejadian-kejadian korupsi itu tidak dilakukan oleh seorang muslim. Maka pentingnya kita mempelajari hukum Islam berkaitan dengan korupsi ini dengan tujuan agar kita terhindar dari perbuatan yang haram ini dan mengajarkannya kepada keluarga kita, anak-anak kita, agar mereka mengetahui hukumnya, dan Allah semoga memberikan hidayah kepada kita dan kaum muslimin seluruhnya untuk terhindar dari korupsi ini. Kalau kita melihat dari dalil-dalil yang sudah dijelaskan tentang hukum korupsi ini sangat tegas, bahwa sesuatu yang sangat diharamkan, merupakan dosa yang sangat besar, memakan harta yang dimiliki oleh kepemilikan umum. Maka kalau kita melihat dosa yang besar itu, kita lihat bagaimana pejabat-pejabat di awal-awal Islam ketika Islam ini diturunkan. Kita akan mengetahui cerita-cerita dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Di antaranya tentang pejabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, merupakan seorang khalifah yang mana beliau menaklukkan Romawi dan Persia, yang mana di masa Rasulullah SAW dunia ketika itu dikuasai oleh dua kekuatan, Romawi dan Persia. Dan di masa Umar bin Khattab ini kedua kekuatan tersebut ditaklukkan. Nah, kekuatan tersebut biasanya selalu memiliki harta yang banyak. Nah, Umar bin Khattab ketika itu beliau adalah seorang pemimpin dari kaum muslimin. Diriwayatkan bahwa beliau memakai pakaian yang bertambal, sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Umar bin Khattab pada masa khilafahnya memakai jubah yang bertambal di dua pundaknya. Inilah salah satu contoh pejabat pemimpin tertinggi menguasai dunia ketika itu, menggunakan jubah yang bertambal.
Kemudian mana mungkin ya dengan pakaian bertambah tersebut Umar ya melakukan korupsi. Kemudian juga Ibnu Zanjuwai meriwayatkan dalam bukunya Al-Amwal. Ia berkata, Umar bin Khattab memiliki seekor unta yang mana budaknya memerah susu unta setiap hari yang akan diminum oleh Umar. Suatu ketika budaknya tersebut seperti hari-hari sebelumnya memberikan susu kepada Umar. Tetapi Umar memiliki firasat yang lain. Sepertinya ya berbeda atau ini tidak seperti biasanya. Maka Umar pun bertanya kepada budaknya, susu unta dari mana ini? Budaknya menjawab, seekor unta milik negara, yaitu milik Baitul Mal, yang telah kehilangan anaknya. Maka saya pun memerah susunya agar tidak kering, dan ini adalah harta Allah. Maka Umar pun berkata kepada budaknya, celakalah engkau beri aku minuman dari neraka. Kita lihat bagaimana begitu takutnya Umar bin Khattab memakan harta negara. Nah, bahkan ya, terkadang sampai padahal sebetulnya itu tidak haram. Padahal sebetulnya di dalam haram Umar tidak ingin anaknya mengambil keuntungan dari harta negara. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa anak Umar yaitu Abdullah dan juga Ubaidillah. Abdullah bin Umar dan Ubaidillah bin Umar. Beliau ikut dalam pasukan yang diutus berperang ke Irak. Nah, sebelum kembali ke Madinah, mereka mampir ke kota Basrah dan di sana bertemu dengan gubernur Basrah, Abu Musa al-Ash'ari. Maka Abu Musa al-Ash'ari menitipkan kepada Abdullah dan Ubaidillah uang negara yang akan disetorkan ke Baitul Mal yang akan disampaikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Maka Abu Musa berkata kepada Abdullah bin Umar dan Ubaidillah, uang ini adalah uang Baitul Mal, tolong antarkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Uang ini saya pinjamkan kepada kalian berdua, lalu silakan kalian beli barang perniagaan dari Irak. Nanti kalian jual barang dagangan tersebut di Madinah. Setelah itu kalian serahkan hasil penjualannya, uang ini nilainya kepada Umar dan keuntungannya untuk kalian. Ya. Kenapa? Nah, ini tujuannya untuk kebaikan juga. Kebaikan yang pertama, karena akadnya utang piutang, maka dia pasti aman. Ya. Pasti aman sampai kepada Umar bin Khattab atau Baitul Mal. Karena perjalanan dahulu ya berbeda dengan zaman sekarang. Dahulu sangat resiko membawa uang tunai, sehingga dikhawatirkan ada kemungkinan kalau dibawa uang tunai ini dia akan dirampok di tengah jalan, sehingga kalau digunakan akad utang piutang walaupun dirampok maka tetap Abdullah dan Ubaidillah
membayar uang itu ke Baitul Mal. Ya. Sehingga Abu Musa menaruhkan cara ini supaya uang Baitul Mal aman dan juga Abdullah dan Ubaidillah bisa mendapatkan keuntungan. Ya. Kemudian sesampainya di Madinah, maka Abdullah dan Ubaidillah pun menjual barang dagangan yang mana dibeli dari hasil pinjaman negara, pinjaman dari Abu Musa al-Asy'ari. Nah, kemudian ya uangnya itu, uang negara diserahkan kepada Umar bin Khattab. Kemudian ternyata Umar bin Khattab pun ya mengetahui bahwa cara ini, maka dan bertanya kepada anaknya Abdullah dan Ubaidillah, apakah Abu Musa al-Asy'ari memberikan pinjaman kepada tentara yang lain selain kalian berdua? Maka mereka menjawab tidak. Ya. Kemudian Umar pun berkata, berarti karena kalian anak khalifah, oleh karena itu kalian mendapat pinjaman modal. Sehingga Umar perintahkan seluruh modal dan keuntungannya dimasukkan ke Baitul Mal. Ya, karena khawatirnya Umar bin Khattab anaknya ya, mendapatkan keuntungan dari harta Baitul Mal. Maka Abdullah pun diam dan tidak menjawab. Tetapi Ubaidillah memberanikan diri berkata, wahai Amirul Mukminin, tidak pantas engkau melakukan itu. Alasannya karena jika perniagaan kami rugi, kami tetap mengganti harta negara. Ataupun risiko-risiko lainnya, seandainya ya, ada kemungkinan dirampok atau lain-lainnya, maka kami tetap mengganti uang negara. Sehingga keuntungan yang kami dapatkan ini karena kesiapan kami untuk menanggung ganti rugi. Ya, kami ada risiko rugi. Yang penting kami tetap mengembalikan uang negara. Maka salah seorang yang hadir dalam majelis berkata, wahai Amirul Mukminin, buatlah, jadikan akadnya sebagai akad investasi menggunakan akad mudharabah. Ya. Jadi dijadikan sebagai akad mudharabah yang mana modal uang ini dianggap sebagai modal negara, maka keuntungannya sebagian untuk Baitul Mal dan sebagian untuk pengelolanya yaitu Abdullah dan Ubaidillah. Maka Umar pun menyetujuinya dan keuntungan dibagi dua. Sanad asar ini sahih. Nah, kita lihat bagaimana kenapa keuntungan ini memang atas kesiapan Abdullah dan Ubaidillah menanggung risiko. Ya, kalau terjadi risiko kerugian, mereka yang menanggungnya. Sehingga Umar pun setuju dan dijadikanlah keuntungan sebagian diberikan kepada anaknya. Nah, inilah menunjukkan bagaimana bersihnya jiwa sahabat Rasulullah SAW. Bersihnya jiwa ya, menjaga keluarganya dari hal-hal menggunakan harta negara, harta milik orang banyak. Nah, kita lihat bagaimana Islam tersebut jelas Al-Quran dan hadis mengharamkannya dan juga itu diamalkan oleh awal-awal pemimpin kaum muslimin. Kemudian kita lihat lagi, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir bahwa Gubernur Yordan mengirim 2 keranjang kurma kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini juga Umar bin Abdul Aziz beliau merupakan tabi'in. Ya. Jadi kita melihat bagaimana
pejabat-pejabat setelah sahabat Rasulullah SAW. Maka Ibnu Asakir meriwayatkan Gubernur Yordan mengirim 2 keranjang kurma untuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Umar bin Abdul Aziz pun menanyakan, pakai kendaraan apa kurma ini dibawa dari Yordan? Maka kurir menjawab, kendaraannya menggunakan kuda milik negara, yaitu kuda pos milik negara. Maka Umar berkata, pergilah engkau jual ke pasar kurma ini, kemudian hasilnya masukkan ke Baitul Mal. Ya. Nah, kemudian kurir itu pun menjualnya di pasar. Ternyata di pasar dibeli oleh salah seorang dari Bani Marwan. Bani Marwan ini ya merupakan kerabat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu setelah dibeli, kurma ini diberikan hadiah kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, berikan kembali sebagai hadiah kepada Umar bin Abdul Aziz. Nah, saat melihat 2 kurma itu, Umar yakin bahwa kurma itu adalah hadiah dari Gubernur Yordan tadi. Ia pun memakan 1 keranjang bersama yang hadir ketika itu, dan 1 keranjang lagi dikirim ke keluarganya. Kemudian ia pun mengeluarkan uang seharga 2 keranjang kurma dan menyerahkannya ke Baitul Mal. Ya. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz pun tidak mau. Walaupun sudah dihadiahkan kembali oleh kerabatnya tadi, tetap dia yang mengeluarkan uangnya dan memasukkan kembali harganya ke Baitul Mal. Nah, inilah menunjukkan bagaimana ya Islam ini dijalankan oleh orang-orang yang betul-betul menjalankan Islam itu dengan baik. Beginilah seharusnya seorang muslim ketika dia mengenal dengan baik agama Islam, pasti dia akan bersikap jujur. Tidak mungkin dia akan mengambil harta jangankan milik orang banyak, milik orang tertentu saja tidak mungkin mereka mengambilnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita agar senantiasa dimudahkan mengamalkan syariat Islam ini. Pasti kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat nanti. Karena harta di dunia itu tidak seberapa. Maka sungguh rugi orang-orang yang mengambil yang haram. Nilainya tidak berapa, tapi akan mendapatkan azab yang besar nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Setelah kita mengetahui bagaimana ya 2 kisah tadi, pejabat di awal-awal Islam, keadilannya dan kejujurannya ya, dalam mengelola harta negara, maka bagaimana mencegah agar kaum muslimin atau orang-orang Islam tidak melakukan korupsi ini. Tentunya yang pertama tadi yaitu harus mengetahui dulu tentang hukum korupsi itu sendiri dalam Islam. Kemudian ya, dengan terus belajar menjadikan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya kaum muslimin sekarang ini mereka tidak peduli sedikit, bahkan auzubillah min dzalik, kita khawatir ya, kalau seandainya ajaran Islam itu sendiri sudah tidak dipelajari dengan baik di sekolah-sekolahan, hanya mempelajari ilmu duniawi saja. Makanya banyak para pemimpin-pemimpin yang mereka ahli di bidang dunia tapi bodoh dalam masalah agama. Akhirnya menjadi pemimpin yang memakan harta orang banyak, melakukan suap. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang perlu kita pelajari kepada anak-anak kita, keluarga kita, ajarkan syariat Islam agar mereka mengetahuinya sehingga tumbuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan hanya sampai lalai kita, jangan hanya mempelajari ilmu dunia saja tapi lalai dari mempelajari hukum Islam. Itu cara yang pertama, ya, mengajarkan agar mengetahui ya
hukum Islam itu dalam penerapan ketika menjabat sebagai pejabat baik di negara maupun suatu perusahaan. Nah, bagaimana langkah-langkah Islam dalam menghindari pegawai-pegawai yang melakukan korupsi atau pejabat yang melakukan korupsi? Yang pertama, ya, di dalam Islam diperintahkan ketika kita mencari atau mengangkat pejabat atau pegawai yang akan bekerja adalah orang yang jujur, yang kuat dan jujur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan petunjuk, memberikan petunjuk ketika mengangkat pegawai dalam surah Al-Qasas ayat 26, yaitu cerita tentang Nabi Musa. Allah mengatakan, berfirman, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ya, salah seorang anak gadis Nabi Saleh mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, angkatlah Nabi Musa sebagai orang upahan. Sesungguhnya orang-orang yang paling baik untuk jadikan sebagai upahan pegawai adalah yang kuat serta jujur. Inilah ya, Al-Quran menjelaskan, memberikan petunjuk kepada kita ketika akan mencari pejabat atau akan mencari pegawai, hendaklah mencari yang kuat, baik kuat fisiknya maupun kuat keilmuannya, ahli di bidangnya. Ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta untuk diangkat menjadi salah seorang gubernur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas pundak Abu Dzar dan bersabda, "Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wahai Abu Dzar, engkau adalah seorang yang lemah. Artinya tidak ahli dalam mengurus pemerintahan daerah. Ya. Jadi lemah bukan lemah fisiknya, tapi tidak ahli. Dan sesungguhnya jabatan ini adalah amanah. Dan nanti di hari kiamat menjadi sumber kehinaan dan penyesalan. Kecuali orang yang menerima jabatan ini memang layak untuk membannya karena keahliannya serta menunaikan amanah, jujur dalam menunaikan amanah. Maka kita tahu bahwa sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling jujur. Ya, mereka adalah orang-orang yang jujur. Tetapi di sini Rasulullah SAW betul-betul mengangkat ya, suatu jabatan itu sesuai dengan keahliannya. Kemudian ya, ketika kita betul-betul sudah memilih pegawai yang jujur dalam satu pekerjaannya, dalam menyampaikan tugas-tugasnya untuk menyalurkan pada haknya, menyalurkan harta kepada hak yang berhak, terutama harta ya milik orang banyak, maka tentunya pemanfaatannya juga untuk orang banyak, kemaslahatan orang banyak. Ya. Maka ketika betul-betul kita sudah memilih pejabat atau memilih pemimpin yang memang ahli di bidangnya dan dia memang jujur dalam menyalurkan, mengelola keuangan negara,
ya, sesuai dengan peruntukannya, maka berarti kita sudah melakukan kebaikan sebagai orang yang memilih pemimpin tersebut, turut mendapatkan kebaikan tersebut. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Al-Khazinul Amin, alladhi yuaddi ma umira bihi tayyibatan nafsuhu ahadul mutasaddiqina. Rasulullah SAW mengatakan, seorang yang jujur dan dipercayakan untuk mengantarkan sedekah kepada orang-orang yang berhak menerimanya, membelanjakan harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Karena tadi kita sampaikan bahwa harta negara itu adalah peruntukannya untuk kemaslahatan umum. Berarti membelanjakannya betul-betul sesuai dengan peruntukannya untuk kemaslahatan tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan ia mendapatkan pahala bersedekah juga jika ikhlas melakukannya. Ya. Jadi pegawai tersebut sudah sama seperti orang yang bersedekah, dan orang yang menunjukkannya juga mendapatkan pahala karena sudah menunjuk orang yang tepat. Ya. Jadi inilah langkah yang pertama, menunjuk orang yang kuat, ahli, dan orang yang jujur. Oleh karena itu, biasanya sifat jujuran ini terdapat pada orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengerti agama Islam dan mengamalkannya. Ya. Maka dianjurkan ketika kita akan mencari pegawai tersebut, carilah orang-orang yang soleh, orang yang paham masalah agama, dan kita lihat dia betul-betul mengamalkan agamanya. Maka ya, itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ini prinsip utama dalam mengangkat pegawainya, dalam mencari orang yang soleh. Maka beliau selalu mengangkat pemimpin itu dari sahabat muhajirin maupun dari ansor. Karena Umar mengetahui bahwa generasi sahabatlah betul-betul orang yang sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang dulu masuk Islam baik dari muhajir dan ansar, maka radhiyallahu anhum, dan orang-orang mengikuti muhajir dan ansar, maka Allah sudah meridhoi mereka seluruhnya. Nah, inilah ya landasan utama Umar dalam memilih pemimpin adalah muhajirin dan ansar, yaitu orang-orang yang soleh. Suatu ketika Umar pernah ditanya, ya, dengan sikapnya yang selalu mengangkat pejabat itu dari sahabat muhajir dan ansar. Maka Umar pun mengatakan, menjawab ya, ketika ditanya, jika saya tidak meminta bantuan kepada orang-orang soleh yang baik agamanya untuk mengemban sebagian tugas khalifah, maka siapa lagi yang pantas aku minta bantuannya? Ya. Ini yang pantas menerima jabatan adalah orang yang soleh, yang mengerti masalah agama Islam. Nah, kemudian apalagi yang dilakukan untuk menghindari, mencegah terjadinya korupsi ini? Hendaknya carilah pegawai-pegawai yang betul-betul zuhud, ya, yang tidak tamak dengan dunia. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi perhatikan, lihat ya dirinya dan keluarganya. Karena dengan sikap yang mencintai dunia, ini akan sangat condong untuk melakukan kejahatan, mengambil harta negara. Ya. Baik dirinya maupun keluarganya. Terkadang dirinya bagus, tapi keluarganya yang ternyata mendorong suaminya untuk melakukan curang, mengambil harta negara. Jadi kita mesti melihat kepribadian dari pegawai yang kita angkat, dan juga kalau berkaitan dengan harta orang banyak juga melihat dari keluarganya. Sifat zuhud dan tidak tamak dengan dunia ini merupakan penyebab utama ya. Oleh karena itu Khalifah Umar sering menguji ya, dan dilihat kezuhudan para gubernurnya.
Ibnu Mubarak meriwayatkan dalam kitabnya Az-Zuhud, suatu ketika Umar mengambil 400 keping uang dinar. Ya, ini lebih kurang beratnya 1,7 kilogram, 1 miliaran ya. 1,7 miliar. Nah, Umar ingin menguji pegawai-pegawainya, gubernur-gubernurnya. Lalu dia masukkan ke dalam kantong dan mengatakan, berikan ini kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah adalah gubernur, dan tunggulah beberapa saat ya, setelah kau berikan, diamlah di rumahnya tersebut. Kemudian cari tahu apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah terhadap uang tersebut. Kemudian orang suruhan tersebut melakukan yang diperintahkan Umar. Diantarkan dan dia mengatakan kepada Abu Ubaidah, ini adalah hadiah dari Amirul Mukminin untuk memenuhi kebutuhanmu. Dan apa yang dilakukan Abu Ubaidah? Kemudian dia mengatakan, semoga Allah merahmati Amirul Mukminin. Lalu Abu Ubaidah memanggil budaknya dan berkata, berikan 7 keping uang emas kepada fulan, 5 keping kepada fulan, sehingga dibagi-bagi dan sudah ditentukan oleh Abu Ubaidah. Sehingga uang 400 keping tadi, sekitar 1,7 kilogram, itu habis ketika itu juga. Ya, tidak ada yang tersisa. Lalu budak itu kembali kepada Umar dan melaporkan apa yang terjadi. Kemudian Umar pun perintahkan sekarang, berikan pada Muaz bin Jabal. Kemudian diberikan lagi pada Muaz bin Jabal. Sama, ternyata ya, Muaz pun mengatakan semoga Allah merahmati khalifah. Lalu Muaz pun memanggil budaknya, kemudian mengatakan berikan sekian untuk rumah si fulan, sekian untuk rumah si fulan. Ya. Kemudian istri Muaz pun muncul dan berkata, kita juga orang miskin, berilah bagian untuk keluargamu. Ya, padahal gubernur, kita juga orang miskin, tinggalkan untuk keluargamu. Maka Muaz pun melihat isi pundi tersebut, ternyata hanya tersisa 2 dinar. Dari yang tadi, dari 1,7 kilogram, dari 400-an. Ya. Kemudian diberikan oleh Muaz kepada istrinya 2 dinar tersebut. Kemudian budak pun ya melaporkan apa yang dilihatnya kepada Umar bin Khattab. Nah, mendengar 2 berita tersebut ya tentang gubernur yang diangkatnya, maka Umar pun mengatakan, innahum ikhwatun ba'duhum min ba'din. Mereka sahabat-sahabat Nabi SAW adalah saudara. Satu dan yang lainnya memiliki akhlak yang sama. Lihatlah bagaimana ya, Umar bin Khattab setelah memilih para sahabat dan juga selalu melihat, memantau, mengawasi. Ya, selalu beliau memberikan ujian-ujian kepada sahabat Nabi. Ternyata mereka akhlaknya sama seluruhnya. Ya, zuhud terhadap dunia ini. Nah, inilah ya langkah kedua mengangkat ya orang-orang soleh dan juga orang yang zuhud, tidak tamak dengan kehidupan dunia ini. Kemudian ya, yang perlu kita perhatikan bahwa ketika tidak memilih suatu urusan atau jabatan kepada orang yang bukan ahlinya, maka ini merupakan tanda dari kiamat, tanda sudah dekatnya hari kiamat. Sebagaimana ya seorang badui bertanya ya tentang kapan hari kiamat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Faidha duyi'atil amanah fantaziris sa'ah." Maka apabila disia-siakan amanah, maka bersiaplah menghadapi hari kiamat. Ya. Maka badui itu berkata, bagaimana menyia-nyiakan amanah ya Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan,
idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Hadis riwayat Bukhari. Menyanyiakan amanah itu apabila suatu urusan pekerjaan dan jabatan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka bersiaplah menghadapi hari kiamat. Nah, maksudnya bisa kehancuran kiamat sughra, kehancuran pada urusan itu sendiri, dan juga bisa maksudnya adalah tanda hari kiamat kubro. Maka kalau kita melihat sudah banyak orang-orang yang diangkat bukan karena keahliannya, tapi karena sogok, padahal dia tidak ahli, tidak mengerti dalam negara ini pengawasannya, tapi karena sudah disogok dan sudah bukan ahlinya, nah tentu ini mengakibatkan kehancuran dari urusan itu sendiri dan juga merupakan salah satu tanda hari kiamat. Dan kita lihat ya, di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang diangkat untuk suatu jabatan karena bukan keahliannya, tetapi karena bisa memberikan sogokan, baik sogokan pada rakyatnya supaya dipilih, maupun sogokan kepada orang tertentu yang memang mendapatkan tugas untuk mengangkat, memilih pegawai. Nah, inilah menunjukkan tanda-tanda kita sudah di akhir zaman. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Langkah untuk menghindari dari korupsi, yaitu mencukupkan kebutuhan pegawai yang diangkat untuk menjabat suatu tugas, ya, supaya mereka tidak memiliki alasan untuk mengambil uang rakyat. Kebutuhan pokoknya, pangan, sandang, papannya itu harus dipenuhi, ya, sehingga tidak memikirkan lagi untuk mengambil uang rakyat. Tetapi ini memang harus dilandasi kepada sifat tadi, jujur dan tamak, zuhud, tidak tamak, maka kemudian dicukupi. Tapi tetap saja sebagian ya, orang tidak soleh dan tidak jujur sudah dicukupkan gajinya, tetap saja mengambil harta negara. Nah, perintah untuk mencukupkan kebutuhan pegawai tersebut, kebutuhan hidupnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, maka nalana amilan falyaktasib zaujatan. Barang siapa yang kami angkat sebagai aparatur negara, hendaklah menikah dengan biaya ditanggung oleh negara. Jika ia tidak mempunyai yang membantu di rumahnya, mencari pembantu ditanggung oleh negara. Jika ia tidak memiliki rumah, maka beli rumah akan dibiayai oleh negara. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau berkata Abu Bakar, ukhbirtu anna Nabi SAW qala, barang siapa yang mengambil selain dari yang sudah disepakati dengan negara, maka berarti dia sudah mencuri harta negara. Nah, jadi ini menunjukkan sabda Nabi SAW bahwa pegawai tersebut diberikan honor untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian apalagi langkah untuk menghindari terjadinya korupsi di dalam Islam, yaitu melakukan pengawasan. Melakukan pengawasan seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tersebut. Nah, pengawasan ini diantaranya ya, pertama tahapannya pencatatan jumlah kekayaan calon pejabat ketika akan menjabat. Nah, ini sudah dilakukan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam bukunya At-Tabaqat Al-Kubra. Ia berkata, setiap kali Umar mengangkat seorang pejabat, beliau selalu mencatat jumlah kekayaan pejabat tersebut sebelum diangkat. Jadi ini sudah dilakukan di awal-awal Islam, ya, apa yang dilakukan sekarang ini. Nah, kemudian dilakukan pembuktian terbalik, ya.
Maka bila terlihat harta bertambah dengan cara tidak normal, maka pihak yang berwenang meminta pembuktian terbalik. Ya. Ini sudah diterapkan Khalifah Umar pada masa pemerintahannya. Umar bahlah sebelum waktu pembuktian ini sudah memecat ya salah seorang gubernurnya. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Razak dalam kitabnya Al-Musannaf, saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu gubernur Bahrain yang diangkat oleh Umar datang berkunjung ke kota Madinah. Jadi Abu Hurairah, beliau merupakan gubernur Bahrain dan datang ke kota Madinah mengunjungi Umar bin Khattab. Dan beliau membawa kekayaannya sebanyak 10.000 keping uang emas. Lebih kurang beratnya 4,2 kilogram emas. Nah, ia disambut oleh Umar dengan hardikan ketika datang membawa harta 10.000 keping uang emas ini, maka dihardik oleh Umar, "Wahai musuh Allah dan musuh kitabnya, apakah engkau mencuri harta Allah, harta negara?" Maka Abu Hurairah menjawab, "Aku bukanlah musuh Allah, juga bukan musuh kitabnya. Tetapi aku adalah musuh orang yang memusuhi Allah dan kitabnya, serta aku bukanlah pencuri harta Allah." Maka Umar berkata, "Dari mana uang 10.000 dinar engkau dapatkan?" Abu Hurairah pun menjawab, "Ya, dari kudaku yang berkembang biak, usaha budaku naik, kemudian bagianku dari harta rampasan perang yang menumpuk." Ya. Maka saat itu juga seluruh harta Abu Hurairah disita oleh Umar dan diselidiki. Kemudian Abu Hurairah pun dipecat. Lalu Abu Hurairah berdoa, "Ya Allah, ampunilah Amirul Mukminin." Setelah diperiksa, ternyata harta tersebut benar didapatkan oleh Abu Hurairah dengan cara yang halal, bukan korupsi. Ya. Dan Umar pun meminta maaf dan meminta Abu Hurairah untuk kembali menjadi gubernur. Namun Abu Hurairah menolaknya. Ya. Ini adalah yang dilakukan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau ya melakukan pengecekan ya bukti terbalik, melihat dari meneliti kekayaan dari pejabatnya. Nah, kemudian apa yang mesti dilakukan? Inspeksi mendadak. Sebagaimana ya suatu saat Khalifah Umar berkunjung ke Syam bersama Bilal bin Rabah dengan cara diam-diam. Sesampainya di Syam, Umar dan Bilal mengunjungi para gubernur secara diam-diam. Nah, inilah berikutnya yaitu inspeksi mendadak. Kemudian memberikan sanksi yang berat kepada pegawai yang terbukti melanggar, agar tidak berani bagi yang lainnya untuk mencontoh perbuatan tersebut. Nah, itulah hal-hal yang mesti diterapkan agar korupsi tersebut tidak makin meluas di negara kita. Semoga ya materi ini bisa kita pahami dengan baik dan kita selalu mengajarkannya kepada orang-orang yang kita cintai, agar suatu saat mereka nanti ketika menjadi pemimpin, pegawai dan suatu pekerjaan, mereka tidak melakukan korupsi. Kita lanjutkan sesi kajian kita dengan tanya jawab ya. Silakan kalau ada pertanyaan silakan dikumpulkan.
Baik. Pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, afwan, bagaimana hukumnya membeli voucher online dengan diskon? Misalkan voucher tersebut apabila digunakan menjadi potongan harga 50.000. Namun kita membelinya dengan diskon di e-commerce, yang mana hanya menjadi 10.000 saja. Syukran sebelumnya ya Ustadz. Ya, voucher belanja 50.000, kita membelinya dengan harga 10.000. Bagaimana hukumnya? Baik. Hal ini terjadi perbedaan pandangan ya dari ulama-ulama masalah hukumnya. Pendapat pertama mengatakan bahwa ini adalah diharamkan karena melihat bahwa ini dianggap seperti menukar uang dengan uang. Ya. 50.000 ditukar dengan 10.000 dengan nilai yang berbeda. Sehingga terjadi riba. Sebagaimana Nabi SAW melarang dalam menukar emas dan emas berbeda. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan adz-dzahabu bidz-dzahabi mislan bimislin yadan biyadin wal fiddatu bil fiddati mislan bimislin yadan biyadin. Emas ditukar dengan emas harus sama dan harus tunai. Perak dengan perak harus sama dan harus tunai. Kemudian dianalogikan dengan emas dan perak, ya, yaitu di masa Nabi berbentuk dinar, yaitu alat tukar, dan dirham, ya, berupa terbuat dari perak, disamakan dengan uang, sehingga ya uang ditukar uang harus sama. Nah, pendapat ini mengatakan voucher itu adalah sama hakikatnya dengan uang. Ya, hakikatnya sama dengan uang, sehingga ini disyaratkan harus sama. 50.000 harus ditukar dengan 50.000. Ini pendapat yang pertama, mengatakan bahwa voucher itu adalah uang. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa voucher itu bukan uang, tetapi hanya nilai dari barang. Nilai dari barang. Karena apa? Karena yang menerbitkan voucher tersebut mereka tidak mau itu diuangkan. Mereka hanya maunya ditukar dengan barang. Berarti 50 tersebut hanya nilai barang. Silakan menggunakan pada barang-barang yang ada. Jadi gambaran dari barang, bukan gambaran dari uang. Karena kami tidak akan menukarkannya dengan uang. Kami hanya nukar dengan barang. Jadi 50.000 itu hanya gambaran dari barang-barang yang sudah ada nilainya. Ya. Misalkan ada barang nilainya 10.000, ada barang yang nilainya 20.000, sudah jelas. Silahkan ditukar. Ya. Silahkan ambil voucher itu dari barang-barang yang sudah ada. Dan ini juga yang disebutkan oleh, kalau tidak salah, salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i. Sehingga voucher itu, ya, karena mereka juga yang menerbitkan mengatakan kami tidak mau nukar dengan uang, dia bukan gambaran dari uang, tapi gambaran dari barang, maka boleh saja barang ditukar dengan uang dengan nilai berbeda. Ya. Sehingga misalkan ya barang tadi nilainya 50.000, kita tukar dengan uang yang hanya 10.000, sehingga itu dibolehkan karena ya Nabi SAW mengatakan fa idza ikhtalafatil asnafu fabi'u kaifa syi'tum. Kalau ya berbeda, bukan, apalagi ini bukan komoditi riba salah satunya.
Nah, sehingga bebas, tidak ada aturan syariat, maka hukum asal muamalah tidak dibolehkan, sehingga saya lebih cenderung pendapat mengatakan bahwa voucher belanja bukan gambaran dari uang, tapi adalah gambaran dari barang. Alasannya juga karena penerbit voucher mereka tidak mau itu diuangkan, ya, hanya ditukar dengan barang saja. Maka saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan bahwa boleh membeli voucher belanja dengan harga lebih murah. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum, izin bertanya ya Ustadz, dengan adanya masalah perbankan syariah yang mana kemarin tidak bisa menggunakan, ya, beberapa waktu tidak bisa menggunakan, tidak bisa menarik uang, tidak bisa melakukan transaksi. Saya tidak menyebutkan nama lembaga keuangannya, tapi insya Allah semuanya tahu, ya. Apa yang sebaiknya kami lakukan? Memindahkan tabungan kami ke bank konvensional yang lebih aman atau tetap simpan di bank tersebut? Mohon pencerahannya. Syukran. Ya, saya juga merasakan kemarin itu, ya. Sehingga beberapa transaksi saya tidak bisa lakukan karena saya cuma satu punya rekening juga di sana. Sehingga tertunda semua pembayaran. Apalagi kalau betul-betul suatu usaha, ya, yang mana transaksinya harian begitu banyak. Sebab maka ini bisa berdampak kerugian yang besar. Nah, pertanyaannya apakah kita pindah ke bank konvensional yang lebih aman? Nah, ini, ya. Atau tetap menyimpan di bank yang bermasalah kemarin. Pilihannya kenapa dua? Konvensional yang lama atau tetap kemarin? Kan ada lagi yang lain. Paham pernyataannya? Kenapa langsung memilih pada konvensional yang aman? Kenapa tidak mencari, maksud saya, yang bukan konvensional juga aman? Ya. Misalkan, ya, yang konvensional terkenal aman oleh bapak-bapak ibu-ibu, cari yang syariahnya. Kan ada syariahnya. Paham maksud saya? Ya. Yang misalkan karena terkenal layanannya bagus, sistemnya bagus, cari yang syariahnya, masih sama, merek yang sama, ya, gunakan syariahnya, kan masih bisa kalau memang kebutuhan itu. Maka kita, ya, untuk konvensional ini bolehnya kalau betul-betul darurat, karena Allah mengatakan faqad fassara lakum ma harrama 'alaikum illa ma turidtum ilaihi. Allah sudah menjelaskan kepada kalian hal yang diharamkan. Di antaranya itu masalah bunga. Allah jelas mengharamkannya bunga itu karena adalah riba. Maka bolehnya kita mendapatkan bunga dari akad utang piutang tersebut kalau memang darurat. Nah, sedangkan masih ada alternatif yang lain yang masih syariah juga. Maka belum boleh kita menggunakan, beralih kepada yang ada bunganya. Wallahu ta'ala. Tapi kalau banknya konvensional dan tidak ada bunga, maka boleh saja, ya. Wallahu ta'ala. Ya, berikutnya, bismillah. Kami punya tetangga dan berteman baik, suka saling memberi. Kemudian suami teman tersebut menjadi supplier di perusahaan tempat suami Ana bekerja. Ya. Pada hari raya, tetangga supplier tersebut mengirimkan makanan kepada kami. Apa yang harus kami lakukan dengan makanan tersebut? Apakah membuangnya karena takut menjadi riswah atau bagaimana? Kami sudah bilang sama tetangga supplier tersebut agar jangan kirim makanan. Tetapi si tetangga tersebut bilang, ini sudah jadi kebiasaan sebelum suami jadi supplier. Jadi dia bilang kirimannya karena pertemanan, bukan karena hubungan kantor. Bagaimana ya Ustadz? Ya, betul.
Ya. Jadi kalau memang kebiasaan sesama tetangga, dan itu memang anjuran Rasulullah SAW, tahadu tahabu, saling beri hadiahlah kalian maka saling mencintai. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, ya, memiliki teman untuk saling beri hadiah juga pada tetangga. Kenapa? Karena ketika kita berteman atau bertetangga sering, ya, kadang-kadang kita tidak sengaja sudah menyakiti teman, kadang-kadang kita tidak sengaja sudah menyakiti tetangga tersebut, ya. Nah, oleh karena itu, untuk menghilangkan rasa tadi, ya, merasa tidak nyaman tersebut, maka dianjurkan oleh Nabi, oleh syariat Islam, untuk sering memberikan hadiah, saling memberi hadiah, agar saling mencintai. Karena ya, memang Allah SWT memerintahkan kaum muslim itu saling bersatu, saling kuat. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong kalian dalam kebaikan. Kemudian wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan agama Allah. Jadi hal-hal yang menyebabkan perselisihan antara tangga, antara teman, itu harus dihilangkan, salah satunya dengan sering beri hadiah. Sehingga hadiah itu menjadi halal, ya. Nah, tadi alasan yang berikan hadiah karena tetangga, bukan karena urusan kantor, maka halal makanan tersebut, ya. Berikutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, para ulama, panitia kajian, dan seluruh umat Islam. Amin. Izin bertanya, bagaimana jika kita ingin membeli dagangan teman, tapi pedagangnya menggunakan bank konvensional? Apakah harus saya beritahukan kepadanya kalau haram menggunakan bank konvensional? Atau saya tidak boleh belanja kepada dia? Mohon penjelasannya, syukron. Ya, sepertinya pembayarannya, ya, ketika kita membayar ternyata rekeningnya bank konvensional, begitu ya kayaknya ya. Nah, iya, saya juga begitu, Ibu. Iya, sering kita beli, ternyata begitu kita mau transfer, kenapa masih menggunakan bank konvensional? Baik. Nah, ini juga sebagai nasihat, ya, bagi saya, keluarga saya, dan kita semuanya, bahwa jangan bermudah-mudahan bermuamalah dengan bank yang menggunakan riba. Kenapa? Karena begitu besarnya dosa riba tersebut, dan kita sudah mengetahui, ya, bahwa Allah mengatakan wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang tetap melakukan riba tersebut padahal sudah tahu, maka mereka penduduk neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya. Maka seorang muslim yang sudah tahu bahwa bank konvensional itu menerapkan bunga dan dia tetap melakukannya, mendapatkan bunga di sana, maka dia akan, ya, terancam dengan kekal di neraka. Ya, ini harus kita khawatirkan. Kemudian, Ustadz, bagaimana kalau kita sudah bikin kesepakatan tanpa bunga, Ustadz? Ya, kita sudah minta untuk tanpa bunga. Terus kenapa masih buka rekening di sana? Karena tujuannya untuk memudahkan, Ustadz. Memudahkan transfer, memudahkan segalanya. Nah, wallahu ta'alam, ya. Yang perlu kita perhatikan, memang benar kita tidak mendapatkan bunga. Tapi kebutuhan kita untuk transfer dan untuk sarana transaksi yang online itu, kalau memang sudah terpenuhi di bank syariah, nah berarti kebutuhan kita sudah ada dipenuhi oleh lembaga yang lebih baik. Ya, berarti
sudah ada yang lebih baik. Kenapa kita masih menggunakan lembaga yang jelas-jelas mereka melakukan? Ya berarti kalau kita ada uang di sana, berarti uang kita akan digunakan untuk transaksinya dengan cara ribawi. Uang kita diinvestasikan kepada ya cara konvensional. Nah, Ustadz, saya akan ambil uang saya di sana. Wallahu ta'alam ya, kalau memang setiap uangnya di sana langsung diambil dan betul-betul hanya untuk memudahkan, semoga ya terhindar dari yang tadi ya, tolong menolongnya. Nah, yang ingin saya sampaikan, penekankan di sini ya, jangan sampai kita malah ikut membantu berkembangnya riba di situ. Maka kembangkanlah yang syariat Allah, yang menjalankan syariat Allah. Ini yang perlu kita bantu. Apalagi kalau memang ternyata kita masih akadnya masih ada bunganya, kita belum minta untuk supaya dihilangkan. Maka ini nauzubillah min dzalik. Maka saran saya kepada pembeli yang ingin belanja, bagaimana sikapnya ketika melihat rekeningnya masih bank konvensional padahal teman kita yang sudah mengaji. Maka wallahu ta'alam, kalau kita lihat orangnya memang rasanya sudah tahu dalam masalah itu ya, maka kita husnuzon ya, oh sepertinya ini sudah tidak ada bunga dan dia rekeningnya tidak ada uangnya di dalamnya, langsung diambil hanya karena kebutuhan saja, dan memang kebutuhannya mungkin kebutuhannya belum bisa dipenuhi oleh lembaga yang syariah. Tetapi kalau kita merasa kayaknya hanya masalah ini, kayaknya dia sudah termenuhi kebutuhannya di bank syariah, maka baiknya juga, dan kita yakin dia tidak akan tersinggung, apa salahnya kita mencoba untuk memberitahunya ya. Memberitahunya, kita tanyakan dulu, jangan langsung memvonis, tanyakan ini masih ada bunganya enggak. Nah, coba menceritakan kalau memang itu teman yang baik. Tapi kalau kita lihat dia memang sudah bagus dalam menjalankan syariat, semoga memang ada kebutuhan dan dia sudah terhindar dari yang riba. Jadi intinya kita berusaha menjalankan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan pada Allah. Ya. Jadi kalau kita memang tahu dia memang tidak akan melakukannya, ya berarti ya kita baik sangka. Tapi kalau kita ragu ya, sepertinya masih ada hal-hal yang ini, maka coba kita ingatkan dengan cara menanyakan dulu, maksudnya memastikan dulu caranya itu sudah betul atau belum. Nah, ternyata kalau masih salah, maka kita beri tahu ya, karena ada kewajiban untuk menyampaikan, beritahu, oh ini masih nggak boleh ya, begini dalilnya. Nah, setelah itu kita berlepas diri, kita tidak berdosa lagi. Wallahu ta'ala. Semoga bisa dipahami ya. Bismillah. Teman ana punya toko material. Kemudian dia memberi promo bagi pembeli yang menyimpan uangnya dulu sebelum membeli barang. Dia akan kasih cashback. Misal, seseorang sedang bangun rumah, kemudian menyimpan uang di material tersebut sebesar 70 juta. Di akhir sesi jual beli, maka si pembeli tersebut dapat cashback. Halalkah? Ya. Baik. Seorang bangun rumah, saya coba pahami dulu ya. Saya bangun rumah, tentunya saya akan mengambil material-material. Saya deposit uang 70 juta. Ini saya taruh 70 juta. Nanti ya, berarti ketika sudah selesai pembelanjaan pembangunan rumah, ternyata habisnya hanya 60 juta. Ya, ketika 60 juta, karena saya naruh uang 70 juta, ya udah, saya diskon lagi. Jadinya cuma 55 juta. Dapat diskon 5 juta. Nah, kalau memang seperti itu yang
dipraktekkan seperti yang saya pahami, naruh uang tetapi ya memberikan cashback ya, maka wallahu alam ini dikhawatirkan ya, cashbacknya bukan dari akad jual beli ya, cashbacknya bukan dari akad jual beli, tapi cashbacknya dari keberadaan uang yang di sana. Kita khawatirnya di sana ya, kita khawatirnya cashbacknya karena ada uang yang ditaruh di sana. Maka apa solusinya kalau ingin dapat cashback juga supaya halal? Langsung saja tentukan barang-barang yang akan dibeli itu apa ya, tentukan barang-barang yang dibeli, barang-barangnya ini sudah dirincikan. Misalkan kita dari pemborong sudah mendapatkan apa saja dari pemborong jasa ya, kontraktornya yang kita gunakannya jasa saja, sedangkan barang-barangnya kita yang membeli. Kita rincikan kepada kontraktor jasa tersebut mana barang-barang yang akan saya beli, kita serahkan barang-barang tersebut ini ya. Nah kemudian silakan tentukan berapa harganya. Nah karena kita belanja di sana langsung dipotong. Nah ini cara lebih aman ya, cara lebih aman sehingga cashbacknya betul-betul dari akad jual beli karena sudah ditentukan ya barang-barangnya dan sudah ditentukan harganya, sehingga diberikan potongannya itu karena akad jual beli. Tapi kalau kita hanya naruh uang, ternyata uangnya siapa tahu berlebih dari belanja kita, sehingga dikhawatirkan kelebihannya itu menjadi akad utang piutang. Paham maksud saya? Karena tadi depositnya di 10 juta, ternyata belanjanya hanya 60 juta, dikasih potong lagi 2 juta, 3 juta. Berarti ada sisa uang yang bukan belanja. Sisa uangnya itu menjadi akad utang piutang. Ya. Nah, maka wallahu ta'ala solusinya supaya dihalalkan tadi. Ya, ditentukan saja barang-barang apa. Ya, langsung saja ditentukan harganya. Ya. Kemudian diberikan diskon. Nah, itu lebih aman dari syubhat. Yang mana syubhat itu ya berdasarkan kesepakatan para ulama, kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap akad utang piutang yang mendapatkan manfaat maka dikhawatirkan itu adalah riba. Maka itu adalah sesuatu yang riba. Maka dikhawatirkan naruh uang itu adalah sebagai akad utang piutang, sedangkan cashbacknya nanti menjadi manfaat yang diterima karena sudah naruh uang lebih. Allah ta'ala alam. Bismillah. Ustadz, jika saya diberi jatah uang makan, lalu sepakat untuk beli kebutuhan dapur saja, tapi suami saya suka ambil untuk keperluan lain, bolehkah saya ambil uang misalkan 10.000 di luar uang jatah tersebut yang ada di atas kulkas? Apakah saya korupsi? Ya, saya pahami dulu ya. Berarti maksudnya misalkan suami ngasih uang ini 100.000 ya untuk belanja, ternyata suami ya ngambil kebutuhan selain belanja dari uang 100.000 itu juga. Misalkan beli bensin ya, ngambil di sana diambil 20.000 ya, kemudian dibeli bensin motor misalkan. Nah pertanyaannya, boleh nggak istri ternyata ada uang lagi ya, apakah di atas kulkas atau di dalam dompet suami, ini ganti yang kemarin diambil uang belanja 20.000 untuk beli bensin, ini harus diganti karena uang jajannya pas-pas ini.
Maka wallahu a'lam, pada hakikatnya ya, uang yang dititipkan itu juga uang suami ya. Maka terserah suami mau untuk belanja, mau untuk bensin, maka suami yang yang terserah dia. Tapi Ustaz kan sudah disepakati untuk belanja, kenapa suami ngambil lagi? Kan itu jadi subhatnya ya. Subhatnya kan sudah dipakat dengan suami kalau itu untuk belanja, ya udah dialokasikan untuk belanja saja, jangan gunakan bensin lagi. Ya. Nah, jadi hukum asalnya istri kalau memang hanya wakil, tetap semua otoritas kebijakannya adalah suami yang memegang. Jika dialihkan ke yang lain, maka itu dibolehkan saja karena memang suami memiliki uang tersebut. Nah, tetapi jika memang uang itu pas diberikan untuk belanja, memang pas-pas Ustadz, ya dikasih 500.000, itu sudah dibudgetin Ustadz, pokoknya nggak bisa lagi kurang dari itu, sehingga kalau kurang akhirnya nanti saya malah dimarah-marahin Ustadz, sehingga atau menjadi kurang makanannya Ustadz ya, sehingga saya ambil lagi dari uang suami, dari dompetnya atau dari uang yang diselipin di kulkas ya. Maka kalau memang demikian berarti boleh saja. Dalilnya apa? Karena ya, istri Abu Sufyan, Hindun, beliau bertanya pada Rasulullah SAW bahwa tidak diberikan haknya, yaitu oleh suaminya sebagaimana semestinya. Boleh nggak saya ambil uang Abu Sufyan dengan cara diam-diam? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Khuzi ma yakfiki wa waladaki bima'ruf. Silahkan, boleh kamu ngambil dari uang suami yang memang untuk kebutuhan pokok kamu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Cara ma'ruf itu memang yang standarnya untuk kebutuhan istri dan anak. Nah, sehingga kalau memang uang yang sudah dibudgetin untuk makan istri, anak, dan suami itu kurang, ya boleh saja diambil ibu, nggak masalah. Karena memang itu adalah hak dari istri dan anak mendapatkan ya berupa makanan yang layak dari suaminya. Allah Ta'ala, semoga bisa dipahami. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum GoFood? Masya Allah, GoFood ini di dulu sampai sekarang belum selesai-selesai juga ya. Sekarang ini terus terang saya bingung, setiap ustadz beda-beda pendapatnya. Mana yang lebih kuat dan harus saya ikuti pendapatnya. Untuk lebih bersikap warok dan berhati-hati karena takut suka dikirim makanan melalui GoFood dan semisalnya. Jazakallahu khairan. Ya. Nah, kalau ibu sudah tahu perbedaan pendapat, mungkin yang bingung mana milihnya saja sebetulnya. Ya. Sebetulnya kan kita sudah tahu, ibu-ibu sudah tahu perbedaan pendapat itu kan. Ya. Maka tetapi yang bingungnya hanya memilih dari salah satu itu saja, yang mana yang akan dipilih. Ya. Tetapi di sini ada sikap untuk lebih bersikap warok dan berhati-hati. Maka yang harus kita ketahui, ketika terjadi perbedaan para peneliti atau para ahli ya, maka kalau memang untuk kehati-hatian, pertanyaannya ada kehati-hatian, yaitu keluar dari masalah perselisihan itu ya, keluar dari masalah yang diperselisihkan, ambil yang disepakati, yaitu apa? Yang disepakati misalkan yang tidak menggunakan GoFood. Nah, mereka semuanya sepakat itu halal. Ya udah, lakukan yang halal tadi yang disepakati. Tinggalkan yang diperselisihkan. Jelas, Ibu? Semoga bisa memahaminya, ya. Kalau kita itu selalu bukan masalah GoFood saja, setiap hukum yang diperselisihkan para ulama, kalau memang untuk tujuannya kehati-hatian, maka pilih yang disepakati, keluar dari perbedaan tersebut. Tetapi kalau kita ingin memilih dari salah satu pendapat, pilihlah dengan cara apa? Yang lebih dekat pada dalil. Ya. Karena memang Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in
farudduhu ilallah wa rasulih. Kalau kalian berbeda pendapat, ya, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita memang harus memilih, pilihlah kira-kira pendapat yang ya bukan berdasarkan kebutuhan kita, tapi berdasarkan oh ini kayaknya cocok dengan kebutuhan saya, ini halal aja lah saya pilih. Ya bukan berarti kita memilih karena kebutuhan kita, tapi Allah memerintahkan pada kita memilihnya kepada yang lebih dekat kepada pemahaman kaidah dari Al-Quran, hadis maupun kaidah-kaidah sudah dibuat oleh para ulama. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Itu jawaban ya sesuai pertanyaan. Karena pertanyaan tadi sikap warok dan berhati-hati. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya, bagaimana hukumnya jika ada seorang pekerja, sebutlah namanya A dari perusahaan PT AA. Ya, dengan job desk adalah seorang buyer yang tugasnya salah satunya adalah meregister vendor untuk perusahaannya. A ini meminta imbalan atas jasanya meregister perusahaan PTBB karena perusahaan BB sudah menjadi rekanan atau vendor perusahaan AA. Bagaimana hukumnya jika seorang sebutlah B perwakilan marketing menanggapi hal ini? B sangat ingin agar pekerjaannya halal tanpa suap menyuap. B tidak mau menyuap dan bingung bagaimana hukumnya jika mengiyakan permintaan A. Sedangkan dari pihak atasannya B sangat ingin bisa berhasil dalam bisnis tersebut dan perusahaan ini baru berjalan dan merintisnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran. Saya pahami dulu ya pertanyaannya, semoga saya paham. Sepertinya ya ada dua perusahaan, yang satu sebagai pengguna, yang satu lagi sebagai penyalur atau penjual, ya, yang menjual barang-barang. Ternyata yang perusahaan pengguna ini sudah menunjuk salah satu karyawan, pada karyawan ini sudah digaji oleh perusahaan, tetapi dia tetap meminta kepada perusahaan yang menyuplai ini untuk ya kalau ingin dimenangkan ya tetap terus mensuplai ke perusahaan kami, harus kasih uang pada ini. Nah ini yang saya pahami, apakah sama? Ya, kalau memang demikian maka wallahu ta'ala ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Ya, kenapa? Karena pekerja yang sudah ditunjuk untuk menentukan ya meregister tadi ya siapa saja vendor perusahaannya itu, dia sudah digaji melakukan pekerjaannya, maka haram dia menerima hadiah ya dari orang-orang yang dia layani. Itu hukumnya suap. Maka Rasulullah SAW akan mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyuap dan yang disuap maka mereka masuk neraka keduanya. Maka ini adalah pilihan. Silakan kalau ingin memilih ya tetap usaha, berarti harus menyuap, yang mana risikonya adalah neraka. Kalau tidak mau maka kita cari usaha yang lain. Nah, tidak ada unsur paksaan di sini. Ada yang mengatakan, Ustadz ini kan terpaksa Ustadz ya, yang mana ya kalau kita tidak ini dipaksa kita untuk menyuapnya. Allah Ta'ala ini tidak terpaksa. Siapa yang memaksa harus mensuplai ke sana? Masih ada perusahaan lain kita supplier. Kecuali memang yang hak kita. Contohnya
setiap warga negara itu berhak mendapatkan hak-haknya. Ternyata ketika kita ngambil hak kita, kamu kalau ingin dapat hak kamu harus bayar sekian, padahal dia sudah digaji. Nah, itu baru boleh. Ya, padahal kita ingin mendapatkan hak kita. Tapi kalau ini ada sifatnya pilihan, kita bisa memilih. Ya, tidak ada yang memaksa. Allah Ta'ala, maka tetap ini hukumnya haram. Ya, ini menyuap ar-rashi wal murtasi finnar. Semoga yang bekerja di bidang ini dimudahkan Allah SWT. Ya, sampaikan kalau ingin tetap kerja sana. Dan saya tidak mau bekerja di bidang ini. Saya ingin kalau tetap di sini dipindahkan pekerjaan yang lain. Ya, karena khawatirnya tolong menolong dalam masalah dosa. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ana mendapatkan pekerjaan menerjemahkan dokumen dari perusahaan agensi. Bolehkah Ana bagi pekerjaan tersebut ke orang lain yang kemampuannya sepadan dengan Ana tanpa izin perusahaan agensi pemberi kerja? Ya. Nah, yang disepakati adalah memang pekerjaannya ya, bukan orangnya. Maka kalau dengan demikian boleh saja, asalkan ya karena akadnya dengan yang bertanya, maka tetap yang bertanya yang bertanggung jawab. Ya. Karena kesepakatannya pada pekerjaan, bukan pada orangnya. Karena yang dibutuhkan di sini adalah hasil terjemahannya. Nah, kalau memang hasilnya itu sesuai, sepadan dengan yang tadi ngatakan, maka itu dibolehkan saja. Tapi kalau memang yang diminta akadnya kamu yang mengerjakan, ya maka dia tidak bisa lagi menyerahkan pada orang lain. Allah Ta'ala semoga bisa memahami perbedaannya. Karena di sini adalah hasilnya, bukan orang yang diminta. Maka kalau hasil boleh saja, kalau hasilnya sama, standarnya sama, boleh saja diberikan pada orang lain. Ya biasanya tidak akan dipermasalahkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Habis pertanyaan? Ibu-ibu juga nggak ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Berarti kita lebih cepat, Bu ya. Ya. Karena hari libur ya. Ya. Kita cukupkan. Semoga materi dan tanya jawab yang kita lakukan semoga diberkahi oleh Allah Ta'ala, diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan kajian ini, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.